Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Aliasar. Saya akan menjelaskan mengenai sejarah Bank Indonesia sebagai bank sentral dan bagaimana kondisi perbankan di masa pandemi COVID-19. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai sejarah Bank Indonesia sebagai bank sentral. Dimulai pada tahun 1928, pemerintah Hindia Belanda membentuk The Javasche Bank untuk menjalankan fungsi perbankan di Hindia Belanda, terutama di Pulau Jawa. Lalu pada tahun 1953, di era pasca kemerdekaan, seluruh perusahaan milik pemerintah Hindia Belanda yang masih ada di Indonesia itu diambil alih atau diakuisisi, termasuk The Javasche Bank. The Javasche Bank diakuisisi dan dirubah namanya menjadi Bank Indonesia. Lalu Bank Indonesia menjalankan 3 fungsi utama. Yang pertama untuk pembayaran, yang kedua perbankan, dan ketiga pelaku kebijakan moneter. Lalu pada tahun 1958, pemerintah menugaskan Bank Indonesia untuk menjadi bank komersil. Namun pada tahun 1968 atau 10 tahun setelahnya, Bank Indonesia dibedakan dengan bank komersil lainnya. Jadi Bank Indonesia mendapat kekhususan. Lalu pada tahun 1999, Bank Indonesia bertugas untuk menjaga kestabilan rupiah dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 dan diamandemenkan oleh Perpu pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 terkait perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang solusi Bank Indonesia untuk memelihara stabilitas keuangan nasional. Adapun tugas-tugas dan fungsi dari Bank Indonesia sebagai bank sentral adalah yang pertama memelihara nilai rupiah terhadap barang dan jasa. Jadi menjaga kestabilan nilai rupiah. Yang kedua, melakukan kebijakan moneter guna menghindari terjadinya inflasi dan deflasi. Lalu yang ketiga, tugas dari Bank Indonesia adalah menyusun regulasi dan memonitor atau mengawasi bank-bank yang beroperasi di Indonesia. Dan yang keempat, Bank Indonesia menyimpan kas milik negara. Jadi itulah tugas Bank Indonesia hingga saat ini. Jadi sejarah Bank Indonesia dimulai pada tahun 1928 dengan nama The Javasche Bank. Lalu pada tahun 1953 pemerintah mengakuisisi dan merubah namanya menjadi Bank Indonesia dan menjalankan fungsi-fungsi sebagai bank sentral hingga saat ini. Jadi sekarang saya akan lanjut membahas mengenai situasi perbankan di era pandemi COVID-19. Di pandemi COVID-19, semua sektor terkena imbasnya, termasuk sektor perbankan nasional, di mana perbankan nasional menghadapi sejumlah tantangan baik yang bersifat jangka pendek maupun yang bersifat struktural. Tantangan jangka pendek dalam 1 sampai dengan 2 tahun ke depan, perbankan masih dibayangi dengan ketidakpastian kapan berakhirnya pandemi COVID-19. Dalam hal pandemi COVID-19 berlangsung lebih lama dan penanganannya dirasa belum maksimal. Perbankan akan dihadapi oleh berbagai macam tantangan utama, yaitu yang pertama, perbankan dihadapi oleh pemulihan perekonomian global yang akan lebih lambat seiring dengan situasi pandemi yang belum berakhir dan penanganannya yang belum maksimal. Lalu yang kedua, resesi ekonomi masih membayangi yang berakibat kondisi keuangan pelaku usaha dan masyarakat menurun secara signifikan. Lalu yang ketiga, kondisi pasar keuangan
akan mengalami volatilitas yang tinggi akibat sentimen pelaku pasar. Lalu yang terakhir, potensi berakhirnya kebijakan stimulus fiskal untuk pemulihan perekonomian nasional. Lalu adapun di samping tantangan jangka pendek, perbankan nasional juga dihadapi oleh sejumlah tantangan struktural yang harus mendapat perhatian. Jadi tantangan tersebut atau tantangan struktural datang terutama dari struktur dan daya saing sektor jasa keuangan nasional yang masih rendah. Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat dan mempengaruhi pola perilaku atau pelaku ekonomi masyarakat, kebutuhan pembiayaan pembangunan yang besar seiring dengan pertumbuhan perekonomian nasional yang meningkat, pasar keuangan yang relatif dangkal, dan tingkat inklusi dan edukasi keuangan yang dirasa belum optimal. Jadi di masa pandemi ini semua sektor terkena dampaknya termasuk perbankan nasional, sehingga perbankan dihadapi oleh dua tantangan itu tadi. Yang pertama adalah tantangan jangka pendek, yang kedua adalah tantangan struktural. Namun adapun instansi atau langkah yang telah diambil oleh pemerintah ini cukup banyak untuk menyelamatkan atau untuk mendorong perbankan untuk ke arah yang lebih baik lagi, di mana terdapat instansi otoritas jasa keuangan yang terus melakukan atau mengkaji regulasi apa yang dinilai tepat untuk menyelamatkan perbankan, termasuk juga Bank Indonesia sebagai bank sentral juga turut melakukan pengkajian dan pembaharuan regulasi guna untuk mendorong stabilitas perbankan di era pandemi. Jadi itulah penjelasan singkat saya mengenai sejarah Bank Indonesia dan juga bagaimana situasi perbankan di era pandemi COVID-19. Jadi apabila ada kekurangan atau kesalahan kata mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.